Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai hukum anjing. Apakah anjing itu najis atau tidak? Maka mengenai hukum anjing ini, jika diringkas sedikitnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, anjing itu najis seluruh badannya. Ini yang pendapat yang pertama. Anjing itu najis seluruh badan. Termasuk bulu-bulunya itu najis. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, anjing itu tidak najis seluruh badan, termasuk air liur. Ini pendapat Imam Malik. Dan pendapat yang ketiga, bahwa anjing itu najis air liurnya saja. Air liurnya saja yang najis. Artinya badannya najis tidak? Tidak. Hanya air liurnya yang najis. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian bagaimana menyikapi dari ketiga pendapat para imam ini? Karena kita selalu diajarkan di dalam menetapkan hukum itu harus berdasarkan landasan hukum yang valid, yaitu berupa Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan seseorang yang mengatakan bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah baik, bahwa ini adalah tidak baik, semata-mata perkataan seseorang itu bukan landasan agama. Karena yang disebut agama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat bukan dalil. Maka bagaimana menyikapi pendapat-pendapat para imam tadi? Dan tentu para imam pun seperti tadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka para imam yang soleh, para imam yang cerdas, yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memfatwakan mengenai hukum binatang ini dengan berbagai macam fatwa, tentu mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki. Bisa pahamnya? Nah, untuk memahami atau untuk menyikapi ketiga pendapat tadi, maka alangkah baiknya kalau saya tunjukkan terlebih dahulu di antara dalil-dalil mengenai hukum anjing yang sedang kita bahas ini. Kita tulis langsung matan hadisnya ya, tidak dengan rawinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuhuru inai ahadikum idza walago
fihil kalbu an yagsilahu sab'a marratin. Ulahunna biturab. Dalil yang kedua, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum fal yag silhu sab'an. Nah, iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dalil yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mengenai hukum ini. Dalil yang pertama ini riwayat Imam Muslim. Dalil yang kedua ini riwayat Imam Al-Bukhari. Mari kita perhatikan satu persatu di antara dalil-dalil ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, tuhuru ina'i ahadikum, membersihkan tuhur, ada tuhur, ada tohur. Apabila di fathah, tohur, ini di domah tuhur. Kalau tuhur, cara membersihkan, pekerjaannya. Kalau tohur artinya alat yang digunakan untuk bersuci. Ini tuhur, artinya pekerjaan. Tuhuru ina'i ahadikum, membersihkan bijana atau wadah seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing, ayagsilahu sab'a marratin, yaitu dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, cucian pertama dengan tanah. Dari dalil ini ada ungkapan dari Nabi yaitu tuhur. Imam Ibnu Hajar, beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari jilid pertama. Kata Ibnu Hajar, makna tuhur itu mengandung arti membersihkan. Membersihkan apa? At-tuhur fi syar'i, membersihkan dalam syariat itu ada 2. Kalau tidak membersihkan, mensucikan hadas, maka berarti mensucikan najis. Mensucikan bijana, mensucikan di sini mensucikan dari hadas atau dari najis. Begitu kata Ibnu Hajar. Maka tuhur di sini tentu membersihkan yang kotor, yaitu membersihkan najis. Karena bijana, karena wadah, mana mungkin mempunyai hadas. Maka dari ungkapan ini pun sudah terlihat oleh beliau tentang hukum anjing ini. Pertama, dilalahnya adalah ungkapan tuhur, artinya mensucikan. Mensucikan di sini karena kepada wadah berarti mensucikan bukan dari hadas tapi mensucikan mensucikan dari najis. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini ada ungkapan ayagsilahu, hendaklah dia mencuci. Dari ungkapan ayagsilahu, Nabi memerintahkan supaya mencuci.
Maka jelas di sini dilalah sebagai dalil, sebagai petunjuk perintah mencuci di sini berarti menunjukkan kotor si anjing itu, akan najis si anjing tersebut. Seperti hadis yang menerangkan yugsalu min baulil jariyati. Nabi SAW bersabda, yugsalu, dicuci dari kencing air kencing para bayi perempuan. Di sini ada ungkapan yugsalu, dicuci. Kencing bayi perempuan berarti air kencing itu dicuci, berarti najis. Ungkapan ini seperti ungkapan dalil yang barusan. Nabi memerintahkan mencuci, menunjukkan air kencing itu najis. Ini pun mencuci, artinya anjing tersebut adalah najis. Begitu pula hadis mengenai seorang laki-laki yang sering keluar madhi, hadis Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menyuruh kepada Mikdad agar menanyakan kepada Nabi tentang seseorang yang sering keluar madhi, maka Mikdad pun menanyakan hal tersebut kepada Nabi dan Nabi menjawab, fihil wudu, pada orang itu wajib wudu. Kemudian payagsil, hendaklah dia mencuci zakarohu. Payagsil, hendaklah dia mencuci kemaluannya, menunjukkan bahwa air madi itu hukumnya najis. Bisa dipahaminya? Maka ungkapan hadis ini seperti dua hadis yang tadi. Ungkapan mencuci, oh berarti mencuci mah menunjukkan kepada najis. Maka wajar saja para jumhur ulama termasuk tadi Imam Asy-Syafi'i, beliau dengan dalil ini, pertama dengan ungkapan perintah mencuci, kedua Ibnu Hajar dengan ungkapan tuhur, menunjukkan kenajisan binatang yang namanya anjing. Jadi dalilna teh ieu Nabi marentah ngumbah, Nabi marentah mencuci, menunjukkan eta teh najis. Inilah cara memahami kenapa tadi salah satunya Imam Asy-Syafi'i, termasuk nanti dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya baca beliau condong tidak seperti Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari justru menganggap bahwa anjing ini tidak najis alias suci. Tapi Imam Ibnu Hajar selaku ulama yang menulis kitab Sahih Imam Al-Bukhari, tapi beliau secara jujur pula menyatakan pendapatnya sendiri bahwa anjing ini hukumnya najis. Pertama tuhur, mensucikan. Kedua, dilalahnya itu mencuci. Ya, menunjukkan jelas sekali bahwa anjing itu najis. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat pertama dan mungkin tadi pendapat yang ketiga. Sebetulnya pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama. Sebetulnya. Hanya Imam Asy-Syafi'i menerapkan kaidah saddud dari'ah. Tindakan preventif. Sebetulnya Imam Asy-Syafi'i pun seperti Abu Hanifah. Menajiskan air liur. Hanya saddud dari'ahnya dari Imam Asy-Syafi'i sudahlah seluruh tubuhnya najis. Karena kita tidak tahu si anjing teh bersih teh awakna tina najis tina jilatan air liurnya sendiri. Maka untuk saddud dari'ah Imam Asy-Syafi'i menajiskan keseluruhan badan yang namanya anjing. Nah, tinggal mungkin pendapat Imam Malik. Kenapa beliau tidak najiskan binatang yang namanya anjing, berbeda dengan para jumhur ulama, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, termasuk tadi Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, iwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali menelaah hadis yang di depan ini. Apabila mencuci bijana seseorang di antara kamu, apabila walago, sebetulnya walago itu artinya bukan menjilat. Kalau kita baca hadis, terjemah hadis-hadis ini, ya, orang-orang yang menterjemah memaknai walago di sini dengan arti menjilat.
menjilat. Padahal walago di sini artinya bukan menjilat, tapi maknanya asyurbu bi atrofil lisan. Minum dengan lidah, dengan ujung pangkal lidah. Bi atrofil lisan. Minum dengan ini lisan lidah. Karena memang begitulah cara yang namanya anjing ketika dia meminum air, dengan cara dijilat si cairna teh. Beda jeung cara nginum kuda, beda cara nginum sapi jeung kebo. Nginum kebo kumaha? Nginumna eta mah kan kebo mah nginumna teh diserot gitu. Itunya. Disedot gitu. Sapi nginumna kumaha? Diregot. Saemer teh jauh beak tah, siga urang ngaregot. Nya, eta cara nginum kebo sapi beda dengan cara nginum ieu tah anjing. Cara minum anjing mah karena memang dijilat-jilat gitu. Bisa pahamnya? Nah, kalau begitu pertanyaan saya, yang dijilat oleh si anjingnya itu apa? Bijana atau air? Ini yang harus lebih teliti maksud saya. Sebetulnya dalam hadis ini yang dijilat oleh anjing itu bukan bijana, bukan wadah. Karena yang dijilat oleh si anjingnya itu air anu aya dina wadah. Jadi apabila si anjing minum, oleh karena itu pada hadis yang kedua ungkapannya ida syaribal kalbu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Ida syariba, apabila si anjing itu minum. Tuh. Jadi walago di sini maknanya adalah syariba. Aulagol kalba, artinya memberi minum anjing. Jadi walago di sini maknanya si anjing meminum. Dan yang dijilatnya itu bukan bijana tapi air yang ada dalam bijana. Bisa pahamnya? Nah, ketika yang dijilatnya air, pertanyaannya yang disuruh dicuci oleh Nabi airnya atau wadah? Disuruh dicuci cairna atau wadahna? Wadahna. Cairna pal yurikhu hendaklah dibuang. Ketika seekor anjing minum pada bijana kita dan dia menjilat air, kata Nabi airnya dibuang, cuci wadahna. Pertama, air yang dijilatnya itu najis tidak? Air yang dijilat yang Nabi suruh dibuang najis tidak? Imam Ibnu Hajar dan ulama yang menajiskan anjing, mereka mengatakan bahwa hukum air yang dijilat oleh anjing itu yang pokok adalah suci. Ketika dijilat, najis tah cai nu dijilat teh nu pokok mah suci. Tidak jadi najis kecuali ketika berubah. Innal ma'a layan jasu illa bitagir, begitu kata mereka. Maka sesungguhnya airnya itu layan jasu tidak najis illa bitagir, kecuali si airnya itu berubah. Lamun caina berubah mah dengan jilatan si anjing, maka berarti airnya itu jadi najis. Apakah berubah rihuhu au ta'muhu, rasana, warnana, atau bauna. Ketika airnya itu berubah sebab jilatan anjing, maka airnya jadi najis. Sebaliknya ketika air itu dijilat tapi tidak berubah rasana, bauna, berarti air yang bekas jilatan itu tidak najis. Ini yang dipegang oleh golongan jumhur pertama yang mengatakan anjing itu najis. Tapi cairna mah bisa najis. Bisa paham tak? Kalau tidak berubah. Lamun berubah mah cenah najis. Maka pertanyaannya kepada
pendapat yang mengatakan anjing itu najis, ketika air yang dijilat oleh anjing itu, ulangi, ketika air yang dijilat oleh anjing itu tidak berubah rihuhu au tamuhu au launuhu, najis tidak airnya? Najis tidak? Kata mereka tidak najis. Dan kita sepakat, memang tidak najis. Kata Nabi, al-ma'u tahurun, nu pokokan suci. Ila in taghayyara rihuhu aw tamuhu aw launuhu bi najasatin tadusu fihi. Ketika air yang dijilat itu tidak najis, suci kan airna nu dijilat teh. Wadahna berarti suci teh. Tapi kenapa tetap harus dicuci? Bisa paham? Inilah kerancuan. Inilah kerancuan yang saya maksud. Maaf, Ibnu Hajar mengatakan ini najis, tapi airnya ketika tidak berubah tidak najis. Ketika air yang dijilat oleh anjing tidak najis, tapi wadahna tetap kudu dikumah itu. Paham tuh? Ongkoh cairna sabab teu berubah rasana warnana teu najis, tapi wadahna tetap harus dicuci. Kan teu najis cairna, tapi wadahna nah tetap dicuci. Bisa dipaham? Bisa pahamnya? Pertanyaannya, kalau harus tetap dicuci padahal airnya tidak jadi najis, berarti perintah mencuci itu untuk apa? Bisa dipaham? Oleh karena itu, Imam Malik mengatakan, innal amro bil ghusli ta'abudiyun la lin najasati. Kata Imam Malik, sesungguhnya perintah mencuci di sini ta'abudiyun. Ini ada ta'abudi, semata-mata ibadah sudah. La lin najasati, bukan menunjukkan bahwa anjing itu najis. Buktinya apa? Bisa paham? Buktinya ketika mereka mengatakan anjing ini najis, tapi ketika airnya tidak najis, tetap kudu dikumah pan wadahna. Padahal cairna tidak najis, nah wadahna kudu anggar dikumah. Dan bahkan harus 7 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ketika ada wadah dijilat, dipakai minum, dicuci 1 kali sudah bersih. Boleh tidak? Mencuci wadah ini cukup hanya dengan 1 kali. Apalagi sekarang kan berbagai macam alat pencuci kotoran, aya sunlight, aya ekonomi, itu sunlight mama lemon, wah, lebih canggih kan? Ketika wadah tersebut dicuci dengan bahan alat yang modern tadi dan sudah bersih, cukup dengan 1 kali cucian, dengan 2 kali cucian sudah hilang najis. Apakah cukup mencucinya dengan 2 kali saja atau 1 kali bahkan? Mereka mengatakan tidak boleh, anger kudu 7 kali. Pertanyaannya, kenapa harus 7 kali? Kalau ketika mencuci pertama sudah hilang najis, dicuci pertama sudah hilang najisnya, cucian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu untuk apa? Kan najisnya sudah hilang. Berarti cucian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh untuk apa? Tuh, bisa dipahaminya? Maka berarti mencuci 7 kali ini untuk apa? Bukan untuk menghilangkan najis. Bisa pahamnya? Buktina ketika cairna teu najis anggar kudu dikumah. Buktina ketika wadah itu sudah bersih dengan 1 kali cucian, tetap harus ada cucian kedua, ketiga sampai cucian ketujuh. Maka cucian yang ini walaupun sudah tidak ada najis harus tetap sampai 7. Inilah ta'abudi yang dimaksud oleh Imam Malik. Bisa pahamnya? Oleh karena itu kita lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa anjing itu tidak najis. Dengan alasan-alasan seperti yang saya kemukakan barusan. Dan sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita perhatikan salah satu dalil yang saya ambil masih dalam kitab Shahih Imam Al-Bukhari. Yang hadis ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar.
Kata Ibnu Umar, begini, ini dalil yang ketiga. Kanat til kilabu tukbilu wa tudbiru fil masjidi di zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yakunu yarushuna syai'an min dalika. Tuh Al-Bukhari ini sebagai dalil pamungkas. Kata Ibnu Umar, kanatil kilab biasa anjing-anjing itu tukbilu watud biru. Tukbilu watud biru pulang anting. Naon bahasa Indonesia pulang anting? Apa? Mondar mandir. Ya, gitu. Nya, bahasa Sundana mah pulang anting pil masjidi. Sedangkan masjid itu tempat sholat. Tempat ibadah. Bisa paham? Ternyata pi zamani Rasulullah masih jumeneng. Rasulullah aya keneh di zaman Nabi. Anjing-anjing itu biasa tukbilu watud biru, mondar mandir di dalam masjid. Padahal masjid itu tempat ibadah, tempat sholat. Dan mereka para sahabat membiarkan, tidak mengusir, tengah gebahkeun gitulah. Bahkan lam yakunu yarushuna syai'an min dalika. Bahkan mereka para sahabat lam yakunu yarushuna, sedikit pun mereka tidak mengemratkan air. Saeutik ge para sahabat tidak membersihkan dilap gitu sisa-sisa atau bekas-bekas si anjingnya itu tidak mereka bersihkan, sedikit pun tidak mereka bersihkan. Maka inilah dalil sahih dan sharih sekali, yang sangat jelas sekali, yang menunjukkan hukum anjing ini. Kalaulah najis, kenapa para sahabat begitu ya membiarkan pertama anjing itu masuk ke dalam masjid, pulang anting, mencari makanan? Karena para sahabat di sini biasa sedang mabit, badak pesantren mabit keur maronok di dia di masjid. Biasa pan monok di masjid aya anu mekal kuaci, mekal kacang, mekal sangu, mekal naon makanan, berbagai macam makanan kaameu tah ku si anjing teh matak arasup kadinya. Rek nyoro si anjing teh. Ngingsreuk gitu neangan makanan tah si anjing teh. Dan mereka para sahabat tidak sedikit pun membersihkan bekas anjing itu. Hal ini menunjukkan anjing najis tidak. Ini jelas sekali. Inilah salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari sehingga beliau menetapkan bahwa anjing itu seluruh tubuhnya termasuk su'ruha, mulutnya mereka si anjing itu tohal, bersih alias tidak najis. Ini dalil yang ketiga mungkin tidak bisa dibantah lagi karena terlalu jelas, terlalu sharih. Kalaulah najis
tentu Nabi dan para sahabat akan membersihkan. Seperti halnya ketika ada seorang Arab gunung yang dia kencing di sudut masjid. Ja'a Arabiyun fi ta'ifatil masjidi. Itunya kan ku para sahabat dicarekan. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membersihkan bekas air kencing si Arab gunung itu. Pak uhriqo alaihi di banyur. Pahamnya? Kalau najis tentu akan dibersihkan. Seperti halnya Nabi membersihkan air kencing si Arab gunung. Ini mah tidak diantap we. Ini jelas menunjukkan anjing itu tidak najis. Begitu ya.